Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera di setiap sudut pelosok Nusantara ini kembali kepada PC Wicanto. Saat ini kita bersama dengan pendiri Pondok Pesantren Nur Azkiyah, Pak Saifuddin. Ustadz Saifuddin. Sebenarnya makamnya kiai, cuma berhubung nggak mau dipanggil kiai. Kita panggil Ustadz Saifuddin. Bukan Ustadz. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah. Corona ini tetap semangat Pak ya? Harus semangat. Ya kan? Sebelum kita berbincang jauh terkait dengan aktivitas maupun sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nur Azkiyah ini, sekilas kita akan dengarkan cerita beliau dalam menuntut ilmu, kemudian hingga sampai di sini menyebarkan syiar agama Islam melalui lembaga Pondok Pesantren Nur Azkiyah. Boleh cerita sedikit Pak, bagaimana pengalaman belajarnya Pak di dunia Pondok Pesantren itu Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang pengalaman pondok pesantren, ya sebetulnya sama saja dengan yang lainnya. Artinya tidak ada perbedaan. Artinya saya tahun 79, artinya keluar dari SD, itu langsung masuk ke pondok pesantren, yaitu di Sadeng, Pesantren Nurul Hidayah. Yang di bawah pimpinan Kiai Haji Ukon Bulkaini. Itu ayahnya dari Kiai Haji Khodamul Kudus. Itu kurang lebih di sana 3 tahun. 3 tahun, artinya keluar tahun 82. Dan di sana memang ya yang kita aji ya yang dasar-dasar saja. Seperti awamil, kemudian kijang, kemudian sapina, kemudian apalagi ada tuh apa? Kalau misalkan tentang masalah alfiyah hal seperti itu biasanya ngajinya yang umum. Ngalong itu ya? Enggak ngalong, kan ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan, tidak bisa langsung kita begitu langsung mondok kemudian ngaji kitab yang besar-besar. Ya mana mungkin bisa ngerti atuh. Yang kecil aja yang sekelas awamil, kemudian tijan, sapina, kemudian ditambah lagi dari ilmu sorobnya adalah matan bina, itu juga lumayan cukup pusing juga. Karena kita kan baru mengenal ya. Gitu. Jadi proses ya. Proses. Dan itu juga kita bisa paham seperti itu juga paham. Ya, artinya tidak begitu langsung belajar kemudian kita paham. Apalagi kan semacam saya kan ketika masuk ke pondok pesantren itu adalah pemula. Baca Al-Qur'annya juga masih terbata-bata gitu kan. Jadi kadang-kadang kita belajar dulu Al-Qur'an. Kalau di pondok pesantren Salafi kan tidak seperti mondok di pesantren Quran khusus. Kalau di sana itu kan ya Quran ya biasanya kan ba'da maghrib. Itu kan itu ada sorogan Quran gitu ya. Nah, kemudian kalau kitab itu biasanya malam, yaitu ba'da isya dan ba'da subuh. Kemudian kalau siang, ba'da zuhur itu sorogan kitab seperti awamil, kemudian jurumiyah, kemudian juga ada kitab-kitab salafi yang lainnya yang masih kelas dasar lah ya, seperti itu. Nah itu kurang lebih saya alami sekitar 3 tahun. Memang alfiyah juga pernah kita belajar, tapi karena kelasnya kita masih kelas pemula, ya belum ngerti gitu. Nah setelah keluar dari pondok pesantren Nurul Hidayah di Sadeng gitu ya, kemudian kita melanjutkan ke Cemplang, yaitu ke pondok pesantren Al Amin yang di bawah naungan Kiai Haji Muhammad Amin Cemplang. Cuman itu tidak di sana tidak lama, hanya sekedar singgah, mungkin ada 3 bulan 4 bulan lah. Dan kemudian di sana yang diajinya pun memang kelasnya sudah kelas tinggi seperti apa Fathul Muin, kita pak nggak mengerti. Sementara kita ketika mondok di Sadeng itu logatnya Sunda, kemudian pas dibawa ke pesantren yang lain ke Ki Amin itu Jawa seperti Iku, Utawi. Padahal sebetulnya memang kalau kita mau jujur itu dasar logat itu harus dari Jawa sebetulnya. Karena dengan dasar logat yang dari Jawa itu sangat mudah sekali untuk mengetahui tentang kedudukan i'rab. Itu seperti iku itu kan khobar, kemudian utawi itu adalah
mubtada. Kemudian ada misalkan sopo itu kan bisa fa'il kan itu ya. Untuk ing mungkin maf'ul dan lain sebagainya kan seperti itu. Gitu. Tetapi memang itulah memang ada ciri khas tersendiri ya. Ada ciri-ciri khas yang tersendiri. Misalkan semacam di Sadeng kan ciri khasnya bisa logat Sunda. Kemudian kalau di mungkin Ki Amin mungkin karena Jawa. Sebetulnya antara Ki Amin dengan pimpinan daripada Pondok Pesantren Sadeng masih dalam satu guru, ke Kiai Haji Muhammad Bakri. Itu yang merupakan ulama yang dari Bogor Barat, itu sebetulnya itu kan termasuk ulama mutabak, itu apa, masyhur gitu ya. Itu ya. Jadi satu guru lah. Jadi satu angkatan mungkin seperti itu. Jadi nah setelah dari Ki Amin kemudian saya, karena kalau kita kan mengikuti sekolah, jadi tidak mensantren tok. Kalau misalkan sekolah sudah keluar, kita keluar dari pondok. Itu kesalahan kita mungkin ya. Coba kalau misalkan dari dulu langsung tok pesantren, mungkin hasilnya akan lain. Itu kan jadi pemikiran kita kan, apalagi yang namanya kita punya otak pas-pasan kan tidak bisa mengikuti 100%. Ada yang di bawah saja sudah syukur alhamdulillah. Tapi memang kita ingat omongan dari guru kita ya, yang pondok aja, yang penting ngaji aja. Itu adalah merupakan investasi. Insya Allah nanti pada waktunya nanti akan dibuka oleh Allah. Itu seperti itu. Kita belum mengerti. Itu artinya belum bisa menjawab. Artinya apa yang dikatakan oleh guru kita. Memang baru sekarang kita seperti itu. Itu ya, bisa merasakan. Kemudian setelah dari Ki Amin karena kita melanjutkan sekolah dari aliyah. Kebetulan kita aliyahnya di Bondongan, di Man 1. Yang sekarang cikal bakal yang di mana? Yang di Cilendek. Di Cilendek. Sebab Man 2 itu kan yang dari mana? Di Peranang Siang. Itu adalah dulunya bekas dari PGA. Begitu PGA ditutup, kemudian diganti dengan Man 2. Nah kebetulan di sana juga ada pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren Babakan Sirna Bakti yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Maksum. Gitu. Itu juga akan melanjutkan dari kitab-kitab masih, karena kita masih salaf terus. Mungkin di sana diaji Jurumiyah, Mutamimah, kemudian ada tafsir, mungkin tafsir Jalalain, ya. Itu aja karena sambil sekolah ya. Jadi gimana ya? Jadi hasilnya tidak begitu maksimal ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita yang pesantren jauh hasilnya. Gitu. Itu alhamdulillah kita kurang lebih 3 tahun di Sirna Bakti. Kemudian kita melanjutkan lagi kuliah ke Bandung. Di Bandung kurang lebih sekitar ada 4-5 tahun lah. Itu juga kita tinggal di pondok pesantren di Cijaura yang di bawah pimpinan Kiai Haji Burhanuddin. Itu adalah merupakan pengurus NU Jawa Barat. Gitu. Sehingga kita kenal yang namanya siapa tuh? Hafid Usman, kenal mungkin ya. Hafid Usman itu sampai di sana. Cuman setelah kita keluar dari kuliah, kita tidak langsung terjun ke pondok pesantren. Jadi kita ditanggalkan dulu itu yang dulu namun itu. Kita langsung langsung ngajar di sifat umum, di sekolah umum. Itu ya. Jadi kita, kalau yang lain mah kan begitu keluar dari pondok langsung pulang ke rumah, kemudian di sana buka pengajian kecil. Kan saya kan tidak ada, karena tidak ada lahan untuk seperti itu ya. Sebetulnya kita juga merasa ngeri kok, keilmuan kita tidak tersalurkan ya, gitu. Gimana? Gitu. Ya udahlah kita pendam sekian puluh tahun gitu ya. Berapa puluh tahun? Itu lumayan sekitar 25 tahun. Dari tahun 91 kita keluar kuliah, kemudian baru kita merencanakan untuk membangun pondok itu pada tahun 2009. Itu. Dan setelah itu kita langlang buana di ini aja, di mana di dunia umum, di dunia pendidikan yang sifatnya umum. Sampai pernah saya mendirikan SMK PUI. SMK itu kan yang sekarang saya pasrahkan ke teman-teman yang ada di sana, karena kita itu adalah bukan milik kita. Dan kita kebetulan setelah kita memasrahkan pun, setelah kita berdiri pondok pesantren Ajia baru bangunan saja. Jadi kalau kita lari dari sejarah berdirinya pondok pesantren Ajia itu dimulai pembangunan itu 2010, kemudian sempat off selama 3 tahun. Jadi pembangunan itu terbengkalai karena beda sejarahnya.
Kalau yang lain itu kan dapat sumbangan dari sana sini. Ya kalau kita masalah daya antara suami istri. Ya sedikit-sedikit. Ya ini satu juga gitu. Dia itu termasuk santri dari Mama Abdullah bin Nuh. Alhamdulillah gitu kan ya. Jadi karena mungkin ada himahnya sehingga ketika kita ada rencana untuk membangun pondok ya kan jadi satu misi dengan kita sehingga dimudahkan oleh Allah untuk mewujudnya seperti ini. Jadi memang awal kita membangun 2010, kemudian sampai berhenti sampai tahun 2014. Nah 2014 baru kita memulai kembali pembangunan dilanjutkan. Belum seperti sekarang belum. Baru ini berdiri bangunan ini cuman hanya tiang-tiang aja, tiang-tiang saja. Itu bisa menyelesaikan seperti ini kita membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. 2 tahun baru bisa kita punya bangunan sekolah, kemudian punya bangunan masjid, kemudian pondok putri, kemudian dengan pondok putra baru kita buka gitu. Itu pada tahun 2016 itu kan sambil kita sedikit-sedikit kita membangun lah kita. Dulu kita belum punya jalan ke sini itu kan lewat ini jalan ini Bahaji Upin lewat jalur tikus itu gitu. Dan kebetulan kita patung-patungan sama Bahaji Upi. Kalau begitu kita beli aja udah tanah katanya 2000 meter gitu. Nanti Nur Akia 1000 meter, kemudian Bahaji Upi 1000 meter. Kemudian kita nanti tuker-tuker supaya kita bisa tembus jalan ke sini. Alhamdulillah itu bisa. Ya, alhamdulillah itu mungkin hanya pertentu. Jadi mungkin bagi Allah tidak ada sesuatu yang sulit ya. Kalau memang sudah waktunya mungkin kita bisa ya. Gitu ya. Itu perjuangan memang ini luar biasa ini. Itu kita perjuangan sangat luar biasa. Saya juga tidak bisa membayangkan akan seperti ini tanpa ada sumbangsi, artinya dari donatur khusus tidaklah. Memang ada donatur tapi tidak terlalu signifikan lah ya. Jadi memang ini kekuatan dari ya iuran suami istri aja gitu ya. Seperti itu. Iya kompak. Makanya pada tahun 2016 itu dimulai kita menerima santri, walau pada waktu itu santrinya ya mungkin ada 1 orang 2 orang ya udah jalan aja lah. Bahkan kita ingat kepada guru kita yang namanya kalau ingin memanfaatkan ilmu jangan pun santri, bila perlu ngaji aja. Itu tiang ajak ngaji bisa dijadikan santri, ngapain sih kalau misalkan ini sampai sejauh itu ya. Itu artinya untuk memanfaatkan ilmu gitu kan, itu seperti itu. Saya sudah tidak bisa membayangkan gitu ya. Saya bersyukur alhamdulillah. Memang baru dari 2016, kemudian kita urus perizinan dan lain sebagainya, alhamdulillah kita tuntas. Ya tinggal sekarang mungkin pengembangan lah. Doanya saja mudah-mudahan nanti ke depannya ada perkembangan. Karena walau bagaimanapun yang kita niatkan itu kan semata-mata untuk syiar Allah kan. Lillahi kalimatillah kan itu ya. Bukan untuk apa-apa. Dan kalau misalkan di sini kita bukan sebagai lahan usaha. Kalau untuk masalah ekonomi kan itu sudah ada dari sananya kan ya. Tidak perlu. Yang penting kita ikhlas, kita berjuang untuk menegakkan Allah, dan kita satu yang menjadi cita-cita kita, harapan kita generasi angkat itu harus lebih baik dari kita. Dari akhlaknya, dari keilmuannya, dari semuanya lah. Baru itu mungkin dikatakan sebagai yang barokah itu. Ilmu yang barokah itu kan yang derajatnya lebih tinggi daripada gurunya kan itu ya. Alhamdulillah seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Kiai, tadi memang salah satu motivasi yang melatar belakangi Kiai tadi lillahi kalimatillah. Iya, iya. Sebenarnya ada lagi nggak sih Kiai yang lebih spesifik, misalnya mungkin ada amanat dari orang tua atau guru untuk lebih efektif dalam mensiarkan agama sebagai pondok pesantren atau ada sosok lain gitu? Enggak ada. Ya mungkin karena semacam kalau saya kan bukan dari keturunan kiai ya. Kedua, artinya baik dari orang tua, dari ayah saya sendiri, dari bapak saya sendiri, atau mungkin dari mertua, itu kan nggak ada seperti itu. Jadi nasabnya itu berbeda dengan yang lain ya. Gitu ya. Dan orang pun teman-teman hampir semuanya tidak menyangka kok ujungnya ke sana sih, katanya dari mana kan bingung. Kata saya nggak usah bingung. Kalau Allah sudah mentakdirkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kan ini semua di bawah jangkungan kita. Cuman memang ketika kita terjun ke dunia umum seperti ke sekolah-sekolah umum, ada yang hilang di dalam diri kita. Jadi nilai idealisme kita sebagai seorang yang pernah mondok itu kan seolah-olah
stagnan gitu kan itu. Jadi ada tantangan, ada keresahan batin. Dan ini sama dia alami oleh istri saya. Gitu. Kenapa kita tidak buat pondok? Bahkan itu kan tidak membuat pondok, katanya seperti itu. Kata saya kan dari mana? Asalnya kita harus punya pondok kan harus ada tanah, kan itu ya. Itu. Kemudian kalau toh misalkan tanahnya ada, terus kan harus dibangun. Sementara dana yang dibutuhkan itu kan bukan dana yang sedikit. Ya udahlah, bismillah aja lah. Gitu ya. Pada akhirnya saya beli tanah di sini 2000 meter awalnya. 2000 meter. Bukan hibah, bukan wakaf, bukan apapun. Ini mutlak adalah milik pribadi. Artinya dari uang pribadi, bukan dari uang yang lain, seperti itu. Gitu. Artinya memang tidak ada dari sana dari sini. Gitu kan, masukan itu mungkin hanya inisiatif dari ini karena kita melihat ada keresahan batin kita, apalagi melihat perkembangan anak-anak sekarang itu kan. Jadi walau bagaimanapun pendidikan menurut hemat kami yang terbaik itu adalah pendidikan semacam pondok pesantren. Dan pondok pesantren yang kami kelola di sini ini salafi murni. Kalau yang lain misalkan ada tahfidz, kemudian ada qiraatul Quran. Kalau kita tidak seperti itu ya, kita murni ke kitab kuning. Sekalipun demikian tentu mengenai proses pembelajarannya itu kan dibagi-bagi, artinya tidak langsung ke kitab. Anak santri yang baru itu kan selama 6 bulan mereka diwajibkan untuk sudah bisa baca Quran dengan baik. Makanya dalam tahapan pertama yang diajarkan kepada mereka itu adalah kitab-kitab awal. Seperti di dalam masalah tajwidnya kita pakai Tuhfatul Atfal, gitu kan. Dengan harapan ya mereka bisa memahami, artinya dari segi baca, dari segi makhrajnya. Kemudian yang kedua dari masalah hukum ilmu tajwidnya, itu kita beri waktu mereka adalah selama 6 bulan. Itu di samping mungkin belajar kitabnya seperti Awamil, kemudian Matan Bina, Safinah dan Tijan. Itu adalah untuk kelas pemula, artinya ibtida ya, ibtida. Nah, itu diwajibkan mereka supaya, sehingga di sini ini sebetulnya bukan hanya kitab saja, qiraatul Qur'annya juga ada, tahfidnya juga ada ya. Iya, sebetulnya lengkap lah. Jadi kalau misalkan ada orang ingin memasukkan ke pondok, cari tahfidz, di sini juga ada tahfidz. Cuman tahfidnya tidak seperti pondok pesantren yang khusus tahfidz Quran. Di sini ada kewajiban santri selama 3 tahun itu 5 juz. Ya, tidak seperti yang lain 3 tahun harus 15 juz atau 30 juz, tidaklah. Bahkan 3 juz saja sudah dianggap cukup lah. Itu yang penting sebagai bekal mereka lah, itu kan seperti itu ya. Apalagi kalau yang namanya hidup di masyarakat itu kan kitab tidak ditanya kan. Biasanya keluaran tuh bisa jadi imam, kemudian kalau ada orang yang meninggal bisa mimpin tahlil kan, itu aja. Persoalan yang sangat sederhana. Sebab menurut hemat kita, yang paling penting adalah bagaimana anak bisa memahami hukum daripada Al-Quran itu sendiri ya. Dan hukum-hukum tentang masalah Islam. Seperti kita ajarkan tentang masalah ilmu tajwid, mereka harus mengetahui tentang masalah bacaan Quran, mungkin hukum-hukum itu kan ilmu tajwid amal Quran. Kemudian yang kedua tentang masalah tijan juga kita harapkan mereka juga bisa memperbaiki tentang masalah akidahnya, tauhidnya. Kemudian masalah ubudiyahnya kita berikan tentang masalah apa? Ilmu fikih seperti kitab Safinatun Najah itu kan awal-awal saja. Gitu. Kemudian dari segi masalah ilmu nahwunya kita berikan Awamil. Kitab kecil itu pemula itu. Tapi sebetulnya kalau bisa memahami secara baik dan benar itu bisa menjawab. Ya luar biasa itu. Ya kan tidak mungkin karangan seorang ulama besar ya. Kalau tidak bisa itu. Iya. Kalau menurut Kiai, Bang siapa tuh Kiai ya? Iya, yang enggak. Kalau menurut Kiai seberapa siap sih Kiai pesantren itu menjawab zaman? Apalagi tadi Kiai ulas seputar keprihatinan lingkungan menurut Kiai seperti apa Kiai? Sebetulnya kalau misalkan kita mau jujur, seluruh persoalan yang ada di alam dunia itu kan bisa dijawab oleh pondok pesantren. Cuman tentu makomnya di sini mungkin ya. Ya artinya yang bisa menjawab itu siapanya. Artinya dengan lulusan dari pondok pesantren seperti kelas Gus Baha kan itu bisa menjawab.
Nah sekarang kalau misalkan kita tidak bisa menjawab, bukan disalahkan pondok, ya mungkin ngajinya belum sampai itu aja itu ya, itu ya kan gitu ya. Tapi mungkin artinya untuk pesantren itu sudah siap, sudah cukup memberikan modal itu kayaknya. Harus. Karena walau bagaimanapun kita arahkan itu kan pertama harus itu, bahkan hukumnya menjadi fardu ain, mereka memahami ilmu agama sebelum mereka memahami ilmu-ilmu yang lain. Kan di dalam kitab ta'lim yang harus pertama dulu diwajibkan ke anak itu kan yang fardu ainnya kan. Itu kan dalam ta'lim. Karena kesalahan terbesar pada abad ini diantaranya adalah orang lebih condong ke umum daripada ke agama. Itu ya. Itu kan. Lihat di dalam kitab ta'lim sudah jelas kan. Kalau dalam kitab ta'lim kan metode pondok pesantren itu mengacunya kepada kitab ta'lim. Itu kan. Bahkan ada untuk apa syarat-syarat menuntut ilmu itu kan ada di dalam kitab. Ala la tanalul ilma illa bisitatin saundika itu an majmu'iha itu kan. Zakain wa hirsin wastibarin wa bulgotin wa irsadil ustadi wa tulis zamani kan gitu kan. Ya artinya yang masuk pada pengajian harus siap seperti itu. Pertama, anaknya harus pinter, jangan anak yang dimasukkan ke pondok pesantren yang kemampuannya di bawah rata-rata, itu kan yang paling bandel. Karena kan persepsi masyarakat kan sekarang kan seperti itu kan. Jadi anak yang dimasukkan ke pondok pesantren itu adalah anak yang memang kemampuan IQ-nya kan di bawah rata-rata. Itu kan sehingga hasil yang diperoleh kan jauh. Ya walau bagaimanapun ya tentu kan harus kita lihat dulu background anaknya ya. Kan seperti itu. Kalau saya kan anak semuanya kan dimasukkan ke pondok. Itu walaupun misalkan anak yang pertama tetap pernah mondok. Cuman karena mungkin himmah terhadap pondoknya begitu kurang sehingga tidak lama. Tetapi anak kedua, ketiga, keempat mereka semua jadi pondok. Wajib kita anak mondok pesantren wajib. Karena benar faktanya benar. Iya. Kan seperti itu. Jadi itu salah satu untuk bisa menjawab seluruh persoalan hidup kita itu bisa dijawab di pondok pesantren. Bisa dijawab. Gitu. Apa yang tidak bisa dijawab di pondok? Apa yang tidak ada di pondok? Ada semuanya. Itu kan. Cuman untuk sekelas Nur Ajia belum bisa menjawab secara keseluruhan karena kelasnya kan beda. Kita kan baru masih pemula kan seperti itu ya. Tetapi kita harapkan ya lambat laun sesuai dengan perjalanan waktu insya Allah juga kan. Maka yang diajinya pun sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak langsung ngaji yang kita besar-besar. Jadi yang namanya ngaji kan baik besar atau kecil ya sama aja kan pikirkan. Apa yang berbeda? Toh semuanya itu tidak lepas dari huruf hijaiyah kan gitu ya. Dasarnya kan seperti itu. Yang penting kan mereka kan menguasai di dasarnya dulu. Kuasai dulu awamil, kuasai dulu jurumnya. Ketika mereka ngaji alfiyah kan tidak terlalu susah. Karena ada dasarnya sudah kuat. Dimanapun mereka mondok ya sama saja yang diaji itu juga kan seperti itu. Jadi makanya saya pikir salah kalau orang misalkan menganggap bahwa pondok pesantren itu identik dengan kemiskinan, dengan kemelaratan. Justru pondok pesantren itu adalah identik dengan masalah kekayaan. Gitu kan. Harta yang tidak ternilai harganya itu kan pondok pesantren. Gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan masalah urusan dunia jauh. Tapi menarik tuh Kiai. Memang saya sering juga dengar orang tua tuh kadang ya ngancam anaknya kalau nakal-nakal tadi pesantren gitu. Itu adalah yang salah itu ya. Ketika menemukan jalan yang susah, sudah begini salah begitu salah, jalan keluarnya pondok pesantren. Ya walaupun memang ya lumayan lah ya masih ada perhatian. Tetapi seharusnya bukan seperti itu. Itu memang harus dicita-citakan oleh seluruh orang tua itu memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Dan itu juga melepaskan tanggung jawab dari orang tua ya, karena rata-rata orang tua kan tidak ada kemampuan untuk mendidik anaknya itu di dalam masalah agama. Bahkan orang tuanya sendiri kadang-kadang baca Qurannya masih terbata-bata dan gitu kan. Kan itu. Dan yang bisa menyelamatkan mereka itu diantaranya kan dengan persoalan pondok pesantren. Iya, artinya dengan akhlaknya nantinya kan itu ya. Untuk bisa menyertakan anak yang soleh dan soleha itu adalah di mana? Di pondok. Itu di pondok. Sebab walaupun misalkan keluaran pondok mereka tidak bisa, tetapi yakin suatu saat Allah akan membuka hijabnya. Saya yakin. Sebab banyak sekali kasus-kasus teman-teman kita begitu keluar dari pondok kemudian terjun ke dunia yang lain ya. Tetapi dalam kurun waktu sekian dibuka lagi hidayah oleh Allah jadi ustadz. Karena memang dasarnya sudah kuat. Ya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan di dalam masalah agama,
Itu ketika sadar kan dia kan harus belajar dulu. Tetapi kalau keluar dari pondok kemudian menempuh jalan yang salah, kemudian nanti diingatkan kembali oleh Allah, tidak usah belajar, tinggal langsung praktek aja, kan itu kan kelebihannya. Tadi yang menarik ini Kiai mengulas seputar persoalan orang pada keliru dunia yang dianggap penting, padahal pesantren penting. Sebenarnya pentingan mana sih nih Kiai kalau menurut Kiai ilmu agama? Yang pentingkan ilmu agama, karena yang bisa menyelamatkan mereka kan ilmu agama, gitu. Kita tahu kebenaran itu kan dari ilmu agama, karena kebenaran yang kita dapati kan sifatnya kan tidak absolut kan. Tetapi kalau kebenaran yang datang dari agama itu kan absolut kan, mutlak kan, gitu kan. Kebenaran itu kan Allah kan, dari Allah kan, itu kan. Jadi ilmu umum itu, ilmu dunia itu nggak lebih penting dari agama sebenarnya. Sebetulnya bukan masalah penting atau tidak penting kalau kita membandingkan, itu kan. Artinya yang harus kita tempuh dulu yang mana agamanya dulu kan, itu kan. Artinya dikuatkan dulu ilmu agamanya. Bahkan saya ngajurkan kepada para santri semua di sini, jangan semua jadi kiai, nanti ladang kiai mana kan? Itu kan seperti itu ya. Keluar dari pondok mau kerja dari mana? Seorang politikus, kayak seorang ekonom itu kan, atau misalkan seorang dokter, atau tetapi dia sudah memiliki kemampuan ilmu agamanya. Itu jadi kemana-mana yang namanya ilmu kiai tetap dibawa, dan itu yang akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa kan, itu kan. Korupsi, kolusi dan lain sebagainya kalau tidak dijembatani, dibenting oleh masalah ilmu agama, saya kan itu tetap itu, karena kembali kepada dasar, kembali kepada pribadinya masing-masing. Hukum apapun yang dibuat, kalau di dalam batinnya, di dalam hatinya atau keimanannya kurang, ya tetap saja tidak akan bisa. Apalagi hukum yang dibuat oleh manusia kan bisa dirubah. Bahkan ada istilah kongkolingkong di dalam pembuatan hukum kan, dihargakan sekian dan lain sebagainya kan, seperti itu. Agama yang kurang kan. Artinya kalau misalkan ada seorang, berarti kan dia menjualkan agama kan. Sementara kan agama tidak bisa diperjualbelikan. Gitu, salah kalau misalkan ada orang yang menganggap bahwa dunia lebih penting. Memang kita hidup di alam dunia, semuanya dengan dunia, tetapi bukan menjadi tujuan utama itu dunia. Kalau toh kita untuk dunia itu hanya untuk bekal ibadah kepada Allah kan, itu kan. Kan seperti ini. Keliru. Iya seperti itu. Apa pesantren mah udah lah ya. Iya kan. Itu kan ya. Kita diumum gitu kan seperti itu. Jadi memang inilah yang harus kita luruskan kembali. Jangan sampai orang memandang kepada pondok pesantren itu ada sebelah mata. Padahal pendidikan, awal pendidikan itu kan di Indonesia kan adalah pondok pesantren kan. Sebelum lahir pendidikan yang sifatnya umum kan pondok pesantren dulu. Itu. Bahkan di pondok pesantren apakah memang hanya diajarkan ilmu agama? Diajar ilmu ke masyarakat pun ada kan. Tentang masalah koperasi, tentang masalah ekonomi, tentang masalah politik ada kan di dalam ilmu fikih. Kata siapa tidak ada. Cuma ada bang. Tentang masalah ilmu matematik, astronomis, kedokteran semuanya ada. Cuman hanya kemampuan kita untuk mengkaji itulah yang masih terbatas. Tetapi bagi orang-orang yang memang memiliki kemampuan, saya pikir sangat itu ada, itu kan itu ya. Jadi mereka yang memiliki kemampuan semacam orang-orang yang memang semacam sekelas para ulama itu kan ya, ulama-ulama besar, ulama-ulama dulu itu kan sangat-sangat luar biasa dibandingkan dengan kita, apalagi semacam di Nur Aji apa gitu, pimpinannya juga, pendirinya juga kiai bukan, baru tingkat santri. masih jauh kita mah. Artinya memang di fikih klasik itu sudah komprehensif ya. Iya. Ekonomi, iya. Bahkan ada di Tabunim dan Nur Azkiyah ini katakanlah sederhananya memberikan kunci. Memberikan kunci ya, kita memberikan dasar. Bahkan saya mengharapkan nanti kalau setelah lulus di sini jangan berhenti untuk mengaji, tetap diteruskan kan, itu kan, supaya ya sesuai dengan keinginan, artinya mencapai apa yang diharapkan. Kalau hanya sebatas di Nur Azkiyah belum seberapa, terlalu jauh. Itu kan ilmu masih terlalu jauh. Ini kita tingkatan dasar aja yang diberikan kepada mereka. Kalau mereka punya kunci dan kan harapan dari iya. Sedikit Kiai mengenai teknis pembelajaran di dalamnya. Untuk kita tadi yang diutarakan oleh Kiai itu teknis belajar seperti apa sih Kiai kalau di pesantren ini gitu. Kalau di kita sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pondok-pondok pesantren yang lain ya, yang di Salafi. Kita ada istilah pengajian, ada tingkatan-tingkatan di sini ya. Ada ibtida, kemudian ada wusta, kemudian nanti ada ula yang kebetulan belum ada. Karena kita kan untuk bisa mencapai ula itu kan mereka kan harus sudah bisa paham betul tentang masalah awil dan jurumiyah ya.
Sehingga walaupun misalkan alfiah itu sudah diberikan kepada mereka hanya sebagai pengenalan saja, tidak ada target-target itu kan ya tuh. Walaupun misalkan kita menjelaskan secara lebih rinci tentang masalah alfiah. Itu kan seperti mereka sekarang kan sudah mengenal najm dan lain sebagainya. Itu kan hanya itu saja. Tetapi sistem di kita tetap seperti sama. Seperti ba'da zuhur nanti jam 1 ada pengajian kitab. Kemudian nanti pada asar juga nanti ada pengajian kitab, itu di kelas-kelas nanti sesuai. Itu artinya simplasikan aja kita malah. Jadi kurikulumnya kurikulum berjalan ke pesantren ya. Jadi memang secara global ada target. Misalkan awamil selama 6 bulan, kemudian kalau sudah tamat awamil misalkan jurumiyah, kemudian kalau semisal jurumiyah baru kita ke alfiah dan seperti itu. Kemudian dari masalah itu dalam masalah ilmu nahu, kemudian dari ilmu sorot ada matan bina, kemudian yakulu atau kailani yang kita berikan kepada mereka. Artinya semuanya adalah dasar. Ditambah dengan fikih, kalau misalkan di dalam fikih mungkin safinah, kemudian nanti takrib. Itu patulmin belum, karena itu waktunya kan harus satu situ ya. Dan sebetulnya dengan kitab pijan dengan kitab safinah dan takrib saja itu sudah bisa, artinya sudah bisa kita membuka lembaran-lembaran fatul mu'in sebetulnya ya gitu kan. Jangan dilihat dari kebesar atau kecilnya itu kan, tetapi kan isi itu kan. Seperti tentang masalah alfiyah kan, kalau dia tidak mengaji dasar dari jurumiyah dulu kan udah bingung kan ya. Itu kan karena yang tidak ada di dalam jurumiyah itu ada di dalam kitab alfiyah kan gitu kan ya gitu itu. Jadi walau bagaimana tetap dasar kita, dan itu tidak cukup satu kali tamat. Bahkan mungkin 10, 20, karena sistem pembelajaran kita adalah satu kali belajar 1000 kali mengulang gitu kan. Gitu kan, dengan sistem nanti setoran hafalan. Yaitu bada isya itu tiap malam itu, kecuali mungkin malam Jumat dan hari Jumat libur, tidak ada kegiatan. Itu seperti itu kan ada sistem sorogan juga, baik itu Quran maupun kitab gitu. Cuman memang tidak sifatnya kontinu, karena yang sorogan kan satu orang perlu waktu yang cukup lama. Ya pada akhirnya sorogannya udahlah bareng aja bug gitu kan, sistem gabrugan itu kan itu ya, seperti itu. Sama lah, tidak akan jauh berbeda ya dengan pondok, karena walau bagaimanapun kan kita gurunya juga sanad kan cukup jelas. Seperti saya mondok di Nurul Hidayah Kiai Haji Ukon Bulkoa ini sanadnya juga jelas, ke Kiai Anu, kemudian yang kedua juga Ki Amin juga sama, kemudian Ki Maksum juga sama, kemudian juga kiai-kiai yang lainnya seperti Apa Eyang atau Kiai Haji Burhanuddin di Cijawar juga sama. Itu. Jadi semuanya ada sanadnya sudah jelas lah. Dibandingkan dengan sekolah yang sifatnya umum, sanadnya lebih kurang jelas ya. Kiai boleh dong sedikit Kiai diutarakan Kiai. Saya yakin pemirsa juga perlu tahu pentingnya sanad itu apa sih Kiai? Kenapa harus berburu? Karena sekarang era digital di Google ada kata dia semua gitu kan. Kenapa sih harus ngaji guru gitu? Yang kan guru tanpa guru bagaimana ya rasanya ya? Kalau misalkan memang sanadnya jelas, apalagi sampai ke Rasulullah kan, keilmuan kita sudah tidak diragukan lagi. Apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai menimbulkan suatu persoalan ya. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan kita tidak ada guru, kita belajar sendiri, ya kalau benar, kalau salah kan bagaimana? Itu kan yang menjadi persoalannya. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab? Tetap ada bertanggung jawab. Kan ada bertanggung jawab. Dengan seenak-enaknya saja. Walaupun kita sekarang misalkan tidak ngaji kepada yang lain, hanya mutolaah, tapi kan sanadnya jelas. Jelas kan? Iya. Kalau Google nggak bisa tanggung jawab. Ya tidak bisa bertanggung jawab. Dan juga kalau di dunia pesantren ini kan serat dengan barokah kan. Gitu. Seperti para kiai ngaji kitab itu misalkan dengan coretan-coretan. Bukan kiai tidak mampu untuk baca kitab kuning. Itu mengambil kebarokah dari seorang guru. Kan walau bagaimanapun guru kan kita harus ikroman watajiban kan gitu. Kebarokah. Karena yang kita harapkan dari guru itu adalah barokahnya itu kan. Sampai ngorek itu juga tabarukan ya. Iya, tabarukan. Tabarukan. Tidak sembarangan, tidak seperti baca buku biasa bismillah kan. Tidak kan seperti itu. Kalau kita makan kadang-kadang sebelum ngaji kita tawasul dulu kan, kirim doa gitu kan. Ke guru-guru kita. Gitu kan. Tabarukan kita. Tidak lepas yang namanya dunia pesantren itu daripada tabarukan. Tabarukan kita. Kita akan selalu menghormati dan menghargai itu karya-karya daripada ulama-ulama kita. Apalagi kita kiai bukan, ustadz bukan, hanya santri biasa. Asalnya terlalu sombong banget ya. Kita
artinya bisa wah pendapat ini anu itu enggak lah kita bukan belum makomnya ke sana. Bukan berarti kita tidak berani, tapi tetap kita harus yang kita hargai. Bisa kan dikatakan gini Kiai, tadi kan cerita gitu itu ada kita belajar yang penting dasar, kemudian nanti bagaimana tadi Kiai sampaikan suruh guru udah kau belajar ini, insya Allah ke depannya bisa. Ada nggak sih kaitan dengan tadi ritual tabarukan tawasul yang Kiai bilang? Kalau itu tergantung keyakinan kita juga ya. Karena walau bagaimanapun itu juga akan merupakan bagian dari paham kita ya. Artinya tidak terlepas dari, biasanya contoh semacam saya yang sudah lama, kurang lebih 25 tahun tidak pernah membuka kitab kuning. Padahal ketika membuka juga kan harus mengkaji dulu itu kan ya. Tetapi ketika kita tabarukan kepada guru kita, ternyata kan dibuka lagi hijab oleh Allah kan seperti itu. Nah, itu kan sangat luar biasa kan. Artinya kita dengan kirim Fatihah dan lain sebagainya kan. Ini dialami langsung kan? Ya dialami kan itu bukan cerita kan itu kan. Itu bayangkan sudah 25 tahun kita terjun di dunia umum itu kan. Tetapi setelah kita buka pondok, maka kan sebelum saya buka pondok kan saya juga sering ziarah ke teman-teman kita ya, silaturahmi lah ya, bertanya-tanya tentang masalah kondisi daripada pondok pesantren itu bagaimana. Ya udah aja ya, ilmu yang Anda ajarkan nanti juga pada akhirnya akan mengikuti, itu kan sesuai dengan kebutuhan. Yang salah alami itu. Itu. Ketika saya membuka pondok ini, yang saya baru itu kan udah awamil aja dulu lah. Nah kan anak semakin kesini kan masa akan sama aja awamil terus kan, harus meningkat jurumiyah. Saya bertanya lagi, gimana? Ya udah diajarkan aja jurumiyah. Saya ajarkan, mulai alhamdulillah terbuka kembali. Awamil sudah tamat, jurumiyah sudah tamat. Mereka kan jenuh akan artinya berada di kisaran itu aja. Udah ajarkan alfiah. Aduh, gimana kata saya itu kan. Tapi kita bismillah la haula, kita mohon kepada Allah supaya Allah membuka hijab kita, alhamdulillah. Walaupun tidak semahir itu kan mereka, tetapi kan ya untuk mengajar anak ya alhamdulillah lah. Kita walaupun tidak terlalu mahir gitu ya. Ya artinya sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kalau kita ngaji kitab itu kan bagi saya kan yang namanya syarah itu sangat penting. Karena kan kita keilmuannya kan masih tingkat dasar ya, tidak seperti mereka pesantren sudah melanglang buana, kemudian buka pondok pesantren sudah puluhan tahun. Kita kan harus mutolaah dulu kan itu ya. Bahkan mutolaah itu kan tidak cukup sehari 2 hari itu kan. Itu setiap hari kita di kamar aja nggak keluar gitu kan. Saking ingin bisa itu ya. Gitu. Bahkan kalau misalkan tidak bisa, kita telepon kita teman kita, gimana tujuannya? Oh gini kita buka sarahnya. Oh baru sih kita mengerti. Artinya tetap kita sampai hari ini pun kita belajar, walaupun hanya jarak jauh, ya seminggu sekali atau misalkan 2 minggu sekali kita belajar dengan teman, diskusi teknik-tekniknya itu bagaimana. Karena itu seperti tadi, kalau saya kan bukan kiai, bukan ustadz, hanya seorang guru yang mengajar bahasa Indonesia. Gitu. Kemudian terjun di pondok pesantren kan agak aneh juga kan kedengarannya ya. Ini dari mana adanya pondoknya? Kan mereka tidak tahu perjalanan kita. Tetapi katanya itu seperti udah aja sekarang, yang penting kita tetap memohon kepada Allah, insya Allah Allah pun akan membuka hijabnya itu sendiri. Itu. Makanya ketika mengajarkan, kalau di dunia pesantren itu kan ilmu itu semakin diberikan itu kan bukan semakin habis kan. Jangan khawatir misalkan, oh ilmu ini kita berikan kemudian habis, tidak ada lagi di kita. Kadang-kadang kan ilham datang sendiri, oh begini tujuannya. Bahkan ada istilahnya ketika nyoret, gelap kita tidak ini. Bahkan besoknya lagi kan, oh baru ketemu ini, itu kan ada persoalan itu kan. Kemudian kita rubah lagi kan, kemarin bukan begitu logatnya begini. Kita akui, jangan menyembunyikan kebodohan kita, seolah-olah kita yang paling pintar, gitu kan. Nggak ada di hal seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan kita berharap anak itu semuanya berhasil. Kita mengajar anak supaya pintar. Yang penting tugas kita adalah berusaha aja mengajar sesuai dengan hak mereka, kita sampaikan kepada mereka. Selebihnya kita haturkan ke Allah. Karena hak prerogatif yang pintar memintarkan, membodohkan itu kan pada Allah, bukan kita. Sebab kalau misalkan memang harapan kita supaya anak pintar semua, ketika mereka tidak pintar, baik kecewa kan? Capek-capek kita mengajar mereka, gitu. Tetap saja kita ke Allah aja pasrahkan semuanya, gitu kan. Makanya kita udah masa bodoh lah, yang penting kita mengajar aja lah tanpa beban apapun lah. Enak itu kan, tidak ada beban kitanya ya. Daripada misalkan begini, anak kok belum bisa juga ya, udah lah saya ke anak-anak, udah yang penting kamu ngaji aja sekarang, hitung-hitung kamu deposit nanti
Suatu saat nanti Allah akan buka hijab itu. Kan tidak ada yang pintar di pondok pesantren itu. Itu. Orang yang pintar di pondok juga belum tentu dia berhasil di luar, kan itu kan. Karena yang namanya keilmuan itu kan bukan dari ilmunya tinggi atau ini. Sedikit juga tetapi manfaatkan itu kan menjadi kebarokah hidup. Ngapain misalkan ilmunya tinggi tetapi tidak ada manfaatnya. Kemudian dasar dari manfaat tidak bisa semacam saya. Misalkan sudah memanfaatkan ilmu saya belum bisa dikategorikan bermanfaat ilmu saya kan. Karena yang namanya manfaat di dalam kitab Kalimut Talim itu adalah manfaat untuk orang lain dan juga manfaat untuk dirinya. Ini yang kadang-kadang jarang sekali orang melihat seperti itu. Seolah-olah oh ilmunya sudah bermanfaat sih, padahal tapi kehidupan dia sendiri tidak berubah. Kan aneh ya. Itu yang paling susah. Sampai hari ini saya belum bisa itu. Mudah-mudahan saya juga bisa. Doa itu ya. Sampai hari ini saya susah itu. Baru hanya bisa mengajar ke anak, tetapi mengajar saat dulu itu yang belum bisa itu. Ada istilah kan untuk guru kan banyak guru ngaji itu di mana-mana juga, tetapi untuk ngaji diri itu yang paling susah itu. Tapi mudah-mudahan kita mengajar dengan anak, Allah bisa merubah kita kan itu. Sebab yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dini gitu kan, yang zat yang membolak-balikan itu adalah Allah. Udah lah kita mohon kepada Allah. Bagi Allah yang tidak ada yang mustahil ya. Tadi menarik itu ya, seputar bagaimana proses mengajar diwarnai dengan usaha keras mutolaah Kiai sampai pada akhirnya kesimpulan kata Kiai ya kita nggak usah harapin semua pinter, itu nanti akan dikembalikan ke Allah. Sebenarnya perannya itu Kiai antara usaha kita Kiai dengan tadi yang Kiai bilang nanti Allah akan bisa membantu, itu sebenarnya dominan mana sih Kiai? Atau jangan-jangan memang semuanya dari Allah atau semuanya usaha kita itu? Tetapi akan peran kan kita kan hanya usaha aja. Artinya sesuai dengan kita kan semacam paham ahlus sunnah wal jamaah kan pertengahannya itu ya. Artinya ya kan kita kan hanya melaksanakan tugas itu kan ya. Hanya melaksanakan kewajiban. Artinya untuk bisa anak menjadi pintar itu kan harus begini itu kan kita lakukan. Kemudian selebihnya itu anak mengerti atau tidaknya kan bukan urusan kita kan. Ya. Allah kan itu kan akibat kan Allah kan. Maka tidak bisa. Tidak bisa kita memaksakan anak sampai dia begini. Ya, kalau misalkan kemampuannya pas gitu. Ya pada dasarnya kan seluruh santri tidak semuanya bisa menyimak kan. Gitu. Kadang-kadang yang ngaji ada yang lagi santai saja, ada yang serius. Itu. Paling dari sekian santri yang mengerti mungkin hanya beberapa orang. Itu kan mengerti hari itu, besok sudah lupa lagi. Itu kan dinamika, kan siklus itu kan dinamika. Dan itu juga harus kita pahami. Bagaimana caranya untuk bisa mereka tetap ingat itu seperti tikror itulah. Kita belajar satu kali mengulang ada istilah sampai 1000 kali. Ya minimal lah mereka dalam satu hari itu mengulang sampai 2 atau 3 kali lah. Gitu kan. Jadi kita sering katakan kepada mereka nggak bisa mengerti secara langsung, apalagi kemampuan kita yang pas-pasan itu. Nggak bisa seperti itu. Harus tetap kalau bagaimanapun harus mengulang. Apalagi sekelas kita, para ulama pun bahkan sampai berpuluh-puluh kali itu kan mengulang itu kan mutlak, apalagi sekelas kita tingkat ibadahnya juga pas-pasan itu kemampuan otaknya juga pas-pasan itu rata-rata kita malas lah ya. Pantas juga kalau misalkan kita menuntut ilmu tidak berhasil ya malas, kita malas segala-galanya kalau kita ini gudang-gudang malas itu ya itu kan kaslan itu ya kan semacam para ulama itu kan seluruh hidupnya itu kan dihabiskan untuk mengaji kan. Apalagi semacam kita ketemu ngaji, ketemu lagi ngaji, baru itu mengulangnya itu misalkan tidak ada. Tetap pengulangan itu harus dilakukan. Makanya cara untuk memudahkan menghafal mereka itu diantaranya yang pakai najum saja. Misalkan semacam dari ilmu tajwid kita gunakan tentang Tuhfatul Atfal, pakai najum, gitu kan. Anak-anak kan pakai najum itu kan paling senang gitu kan ya. Gitu. Alhamdulillahilladzi qad sayyara itu kan subul iman. Itu ya. Diterapkan di sini juga gitu. Kita terapkan. Setiap hari apa gitu? Enggak setiap hari sesuai dengan jadwal mereka. Kemudian yang kedua misalkan Imriti kita juga pakai najom itu kan. Alfiyah juga pakai najom. Seperti kemarin kan kita ada perlombaan apa tuh? Najom Alfiyah. Tadi jadikan lomba juga gitu. Jadi lomba. Kita target jangan kita udah aja kita malah kita yang penting kita mengikuti, menang dan tidak menang itu bukan urusan kita.
yang kita berusaha aja, kita lakukan apa yang terbaik untuk kita, itu kan seperti itu aja gitu. Oke, tadi kan proses perjuangan untuk sampai ke berdirinya pondok pesantren itu tadi sudah diutarakan oleh Kiai, bagaimana tantangan di lapangan yang dihadapi sampai mengupayakan adanya jalan dan segala macam. Kalau untuk menghadapi santri ini ada nggak tantangan tersendiri? Kalau santri ya saya pikir sama lah ya, di mana-mana. Mungkin ada perbedaan waktu zaman saya yang mondok dengan zaman yang sekarang. Kalau zaman saya mah kan semuanya kan serbanya kita kan apa jadul ya gitu ya. Belum milenial. Kalau sekarang kan milenial, segala sesuatunya kan canggih. Kalau zaman saya mah kan masak sendiri, itu kan. Kemudian di kobong pun kita tidak pernah diatur oleh misalkan anu, apalagi kiai ikut campur tangan dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan kalau tidak turun tangan sendiri kadang-kadang ada masalah kan itu kan. Jadi kan kemudian karena mungkin akibat inilah ada kemajuan dunia informasi itu ya, sehingga situasinya maka tidak salah Rasul didiklah anakmu sesuai dengan masanya kan itu ya. Jadi masa kita dengan masa anak yang sekarang ini kan jauh berbeda. Tidak bisa ala dulu kita terapkan terhadap kondisi santri yang sekarang nggak bisa. Kalau dulu kan kita dibiarkan oleh para kiai pun guru-guru kita yang akan kita tetap sifat tawadu terhadap guru. Tapi kalau sekarang kan tidak. Tetap kita harus bimbingan, artinya bersifat kontinu terus menerus. Dan kita jangan merasa jenuh. Artinya sebagai seorang guru itu dia harus bisa mengerti terhadap kondisi daripada anak-anak santrinya itu. Jangan sampai anak disuruh mengerti tentang kondisi kita, salah itu kan ya. Gitu. Kalau bagaimanapun yang namanya seorang pendidik itu kan juga pelayan daripada para siswanya atau para santrinya. Jangan mentang-mentang dia seorang kiai atau seorang ustadz dengan melakukan kiai atau kan nggak bisa seperti itu. Tetap kita harus memberikan contoh walau bagaimanapun terhadap anak-anak kita. Karena walau bagaimanapun mereka juga akan meniru gaya-gaya kita ya. Gitu. Karena yang menjadi panutan bagi kita untuk di pondok pesantren ya tentu kan pimpinannya. Kalau pimpinan nyeleneh mungkin mereka juga akan nyeleneh ya. Memang kadang-kadang serba salah. Oh, padahal kita kan sering mengatakan, oh, coba kamu lihat apa Sayyidina Ali kan pernah unsur makola wala tanjungan kola ya. Kadang-kadang yang namanya kiai juga atau pimpinan pondok kan tidak sempurna kan ya. Apalagi dalam situasi yang seperti sekarang kan. Gitu. Banyak sekali kekurangannya. Nah, yang kekurangan itu jangan dijadikan contoh. Gitu. Ya tetapi yang namanya anak kan. Maka disinilah kita harus bisa memahami. Artinya dari segi kejiwaan anak. Karena walau bagaimanapun anak-anak santri itu kan sama dengan anak kita di rumah. Gitu. Artinya sesuai dengan masanya itu kan ya. Maka kita sendiri ketika berhadapan dengan Allah, berarti sama ini dengan anak saya juga seperti ini nih. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya ya begitu. Persoalan anak. Dan ini harus kita memahami. Bukan berarti anak santri kemudian dia badung, artinya susah diurus, kemudian sudah gagal. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ini kan mereka kan dalam proses kan. Proses. Artinya kita sebagai seorang pendidik harus bijak. Harus bijak. Belum bisa dikatakan gagal. Sekarang gagalnya dari mana sih? Walaupun anak susah diatur, kemudian kita menganggap mereka gagal, belum. Yang dikatakan gagal itu setelah mereka keluar, kemudian berada di tengah masyarakat itu bagaimana? Nah ini yang menjadi persoalan. Dan yang dikatakan anak berhasil itu sudah, kalau misalkan sudah keluar dari pondok, kemudian manfaatnya itu baru berhasil. Tetapi kalau misalkan dia keluar dari pondok, kemudian di masyarakatnya biasa-biasa aja. Makanya kita cuma hanya bisa berdoa saja kepada Allah, mudah-mudahan ya mereka dijaga ya, gitu. Kemudian ya dijaga dari segala perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian kita minta maaf supaya mereka cita-citanya dihasilkan. Ya, walaupun bagaimanapun itu mereka adalah merupakan cikal bakal kita kan. Dan kita berharap mereka itu akan lebih baik daripada kita. Itu. Bahkan kita akan merasa senang apabila ada santri kita itu melebihi daripada gurunya. Bukan merasa kecewa, justru kita harus bersyukur kepada Allah. Gitu kan. Justru kita harus senang. Maka di sanalah akan lahir yang namanya barokah ilmu itu ya. Gitu. Memang betul-betul manfaatnya. Gitu. Kalau belum bisa seperti itu, saya pikir ya, apalagi kalau misalkan wah, ada santri yang begini, nggak bisa seperti itu. Selanjutnya mungkin Kiai sedikit pesan atau nasihat ya, untuk para pemirsa bagaimana entah kiat atau metode atau amalan mungkin ya agar para pemirsa
yang punya anak atau mungkin punya handai tolan keluarga bisa ditaruh di pondok pesantren sampai pada akhirnya menjadi orang yang manfaat dunia akhirat. dan agama. Ya memang harus ya, apabila kita seorang orang tua yang bijak ya, artinya memasukkan anak itu adalah ke pondok pesantren. Karena walau bagaimanapun yang namanya pondok pesantren itu adalah merupakan pendidikan yang terbaik untuk menciptakan generasi. Karena di pondok ini diajarkan berbagai disiplin ilmu yang akan bisa mengantarkan anak tahu jalannya, kan gitu kan. Dan seperti itu. Jadi salah kalau misalkan orang tua menilai kepada pondok pesantren itu identik misalkan dengan kekumuhan, dengan kemiskinan, dengan kepanjangan itu adalah merupakan pemikiran-pemikiran yang salah, dan itu perlu diluruskan. Jadi pendidikan yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua, kalau misalkan memang para orang tuanya memiliki kemampuan yang sangat terbatas di bidang agama, maka tidak ada jalan lain, harus memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Sebab di sana nanti akan diperkenalkan. Karena hal yang harus kita ingat bahwa di dalam menuntut ilmu itu kan ada yang fardu ain dan adanya fardu kifayah. Nah tentu yang harus didahulukan oleh orang tua itu adalah yang fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya perkenalkan dulu kepada mereka tentang Al-Quran, tentang tauhid, tentang fikih, kan itu kan seperti itu. Nah setelah itu baru. Dan bahkan sekarang banyak sekali pondok-pondok pesantren yang bertebaran di negeri kita atau di daerah kita itu pondok pesantren bukan hanya pondok pesantren, di mana di pondok pesantren itu kan ada lembaga pendidikan yang sifatnya umum. Jadi membandukan antara pondok pesantren dengan lembaga umum. Seperti di sini di kita di Nur Ajia. Di sini ada pondok pesantren yang menggunakan tentang metode sistem salafi. Sekalipun demikian bukan hanya kitab, kita juga diberikan kepada para santri yang ingin misalkan ke tahfidz ada. Kemudian yang ke kitab juga ada. Kemudian juga ada yang qiraatnya juga ada. Jadi segala mungkin. Formalnya ada SMP dengan SMK. Kenapa saya tidak mengambil sanawiyah dan aliyah? Karena untuk pelajar agama sudah tercover di pondok pesantren. Jadi mengapa harus misalkan diulangi lagi di yang sifatnya umum? Ya udah saja. Yang sifatnya umum ya umum konsentrasinya. Jadi tidak bercampur baur seperti itu. Nah, itu. Jadi oleh karena itu itulah visi misi kami di sini. Jadi kita tetap pondoknya adalah pondok salafi. Kalau yang namanya sekolahnya sekolah umum seperti yang dikelola oleh Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Gitu. Diharapkan memang lulusannya ya kalau harapan sih mungkin boleh-boleh saja ya. Artinya di samping mereka menguasai ilmu agama dan juga menguasai ilmu umum. Seperti hanya kita kenapa misalkan tidak ke tahfidz atau misalkan ke bahasa dan lain sebagainya, kita ke salafi. Karena walau bagaimanapun dasar ilmu daripada agama itu adanya di dalam salafi. Itu. Jadi kalau hanya anak misalkan bisa baca Al-Quran tetapi tidak bisa memahami daripada ilmu Al-Quran kan juga masalah juga. Artinya kita beres satu masalah, tetapi masalah yang sifatnya mendasar ini belum beres. Makanya di sini anak-anak hafal yang 3 juz, kita diaji dalam tasbih jalalannya sesuai dengan hafalan anak. Misalkan hafalan juz 30, maka kita kaji tafsirnya. Jalalain tambah dengan tafsir Sawi, kan itu. Supaya mantap. Seperti misalkan awal ngaji kita adalah dengan bacaan Fatihah. Kita kaji dengan Al-Fatihah dari segi artinya, kemudian dari maksudnya. Kita kaji dari masalah i'rabnya dan juga. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita jelaskan kepada mereka, ba'nya di sana ba apa? Karena intisari daripada Al-Quran itu kan suratul Fatihah. Kembali kepada huruf ba tadi kan. Makanya kalau misalkan di dalam awamil yang namanya ba'nya itu adalah ilsok. Ada ilsok majazi dan ada ilsok hakiki. Allah di sana itu adalah nama. Tetapi yang dimaksud dengan Allah itu adalah zat Allah kan seperti itu. Itu ada di dalam kitab awamil yang kitab dasar. Itu bukan di dalam kitab yang besar-besar. Itu kan seperti itu. Mereka akan bisa memahami. Kemudian dari sana itu kan kalau di dalam kitab Al-Fi'ah ismun yu'ayyinu al-muslama mutlaqun. Nama yang menentukan kepada yang dinamakan siapa Allah itu adalah zat Allah kan seperti itu. Nah itu diajarkan di kita kan seperti itu. Artinya bukan hanya mereka mampu membaca bismillah, mereka juga mampu mengartikan bismillah,
dan juga mampu memahami makna daripada bismillah kan itu kan. Itu kan yang sifatnya kecil. Nah itu. Jadi memang itu adalah merupakan visi misi kami. Gitu. Jadi di samping mereka menghafal Al-Qur'an juga kita ajarkan arti, kemudian ajarkan tafsirnya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya jelas arahnya. Ya minimal misalkan dalam bacaan Fatihah itu. Ketika misalkan karena ini adalah Fatihah ini kan rukun di dalam masalah sholat, kita ajarkan dengan baik dan benar sesuai dengan apa itu kan yang ada di dalam kitab itu sendiri kan. Itu minimal misalkan ketika baca sholat di dalam Bismillah itu di dalam suratul Al-Fatihah ketika kita mengucapkan iya karena berdua iya kan kita hadirkan Allah gitu kan ya. Minimal jangan sampai kita sholat kemana-mana itu minimal gitu. Jadi makanya saya lebih condong ke salafi itu seperti itulah. Gitu, seperti itu. Jadi kita harapkan lulusan dari Nur Ajia ini sedikit banyak bisa memahami dari masalah hukum agama, dari hukumnya. Walaupun tidak bisa menggali Al-Qur'an 100%, ya minimal lah. Tahulah misalkan berapa persen, jangan sampai buta terhadap masalah hukum. Itu kan tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar. Kalau orang kan hanya menghafalkan, tidak tahu arti kemudian tidak tahu maksud dan tujuan kan juga hanya apa itu ya. Bukannya misalkan kita memilahkan seperti itu, tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita menghafal kemudian kita kaji yang kita hafal itu kan tuh berikut tentang masalah artinya. Nah ini yang saya ajarkan seperti awalnya tidak cukup tamat 1 kali, mungkin tamat 2 kali atau 3 kali, mungkin 10 kali kita ulangi kembali. Bukan karena dari hafalnya amilnya, tetapi harus tahu tentang masalah lafzi dan maknawi karena itu erat kaitan dengan pengkajian kita yang ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan seseorang yang sudah bisa menguasai kitab awamil, insya Allah dia pun akan bisa sedikit banyak memahami tentang masalah jamul jawami. Bayangkan coba, hanya dengan awamil. Dasar itu. Gitu kan seperti itu. Itulah barangkali ya. Jadi oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh orang tua jangan merasa ragu lah. Kalau masalah urusan materi kan yang mengatur Allah kan bukan kita ya. Harus yakin lah. Gitu kan. Terus setiap anak itu kan membawa rezekinya tersendiri. Walaupun anak tidak bisa usaha, tetapi Allah kan menitipkan rezekinya ke orang tuanya. Biasanya orang yang merasa ragu kemudian ya enggan untuk memastikan uangnya dari mana katanya. Kita kan itu kan rezekikan dari Allah ya. Makanya kan kalau di kita kan kalau bagi orang yang memang yatim kita bebaskan ya. Kemudian kalau doa apa juga misalkan bayarnya separuh. Di sini ini kan ada yang bayar full, ada bayar yang setengah. Kemudian misalkan ada yang ada yang memang sama sekali kita tanggung oleh pondok. Dan itu terjadi subsidi silang dalam masalah itu. Tidak kaku, kita fleksibel. Yang penting pingin ngaji gitu kan. Itu saja bagi kita ya. Jadi tidak pernah kita mempersulit itu. Tidak pernah kita mempersulit tentang anak yang mau mondok kemudian terbentur oleh masalah biaya. Saya pikir terlalu naif lah, gitu kan. Kalau masalah ukuran masalah rezeki itu kan Allah yang ngatur bukan kita. Gitu, ya. Dan kita juga di sini guru-guru di sini alhamdulillah mereka juga tidak tanpa pamrih, gitu kan. Artinya yang menjadi ukurannya bukan materi, tetapi dasarnya mereka adalah apa? Karena Allah. Karena itulah kalimatillah. Itu kan itu aja yang menjadi tujuan kita. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita ya. Walaupun juga belum tentu ya. Karena itu kembali kepada persoalan kita. Kita tidak bisa mengatakan ikhlas atau tidak karena itu urusan kita dengan Allah kan itu ya. Kita tidak terlalu naif kalau misalkan kita saya ikhlas atau itulah itu urusan kita dengan Allah lah. Karena walaupun bagaimanapun yang tahu itu adalah Allah kan seperti itu. Jadi itulah menjadi himbauan kita ya. Dimanapun yang saya pikir mondok sama saja ya. Tetapi sekali lagi kalau memasukkan anak ke pondok ya tentu harus dipilah-pilah dulu. Sebab kadang-kadang sekarang ini kan situasi yang kan lain. Jangan sampai masalah sebab banyak anak ketika dimasukkan ke pondok kemudian balik itu justru menentang orang tuanya kan seperti itu. Tetap harus bagaimanapun harus satu paham dengan kita. Itu kan cita-cita kita, harapan kita dan menjadi anak yang soleh dan soleha kan itu ya. Artinya yang mengangkat harkat dan martabat kita terutama di hadapan Allah nanti itu kan. Karena walau bagaimanapun yang namanya anak itu adalah merupakan cikal bakal kita. Baik dan buruknya kita nanti tergantung daripada situasi anak nantinya ya. Itu bagaimana dia itu mengarahkan hidupnya. Tetapi kalau kita sudah memasukkan anak yang minimal kita sudah lepas tanggung jawab dari Allah lah gitulah ya. Coba bagaimanapun anak itu kan amanah dan akan diminta pertanggungjawaban dari Allah.
Sekalipun orang tuanya soleh dan soleha, tetapi kalau tidak memperhatikan pendidikan anak, artinya anaknya menjadi salah, justru itu akan menjadi malapetaka kepada kita kan seperti itu. Itu barangkali ya. Terima kasih banyak ya Ya, atas waktunya. amin, 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 amin. Doakan mudah-mudahan kita ke depannya bisa lebih maju ya. Demikian para pemirsa, warga Nahdien di seluruh Nusantara, kita sudah dengarkan bersama obrolan ringan dengan pimpinan dengan pendiri Pondok Pesantren Astia, Kiai Saifuddin. Banyak sekali, mungkin garis besarnya sulit sekali saya jabarkan. Pada intinya, anak adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diharapkan untuk selektif dalam memilih pondok pesantren dan jangan meremehkan literasi kitab-kitab dasar yang nanti itu akan menjadi modal utama kita memahami kitab-kitab besar. Dan terpenting pendapat dari arahan himbauan dari Pak Kiai, pilih anak terpinter untuk masuk pesantren. Jangan justru anak yang paling bodoh ya kayak pesantren. Karena pesantren bukan lembaga rehabilitasi. Pesantren adalah lembaga pendidikan yang diyakini mampu memperkuat negeri ini, bahkan dalam sejarah adalah tonggak awal kemerdekaan dan hingga hari ini dirasa mampu akan menjawab pertanyaan kiamat. Demikian dari host Tampan hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.